Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Astuti. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang pengembangan instrumen tes dengan menggunakan platform Quizzes. Bapak Ibu, untuk membuat tes dengan menggunakan platform Quizzes, maka yang pertama kita harus ke web browser kita. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masuk ke laman quizzes.com. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, bagi yang belum memiliki account, Bapak Ibu bisa melakukan sign up terlebih dahulu di bagian ini. Kemudian Bapak Ibu sign up. Sign up bisa dilakukan dengan menggunakan akun Google yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, karena saya sudah memiliki account, maka saya bisa langsung login. Saya akan langsung melakukan login di bagian ini menggunakan account Google saya. Baik, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah login ke Quizzes. Ada beberapa menu yang tersedia di Quizzes. Yang pertama, Find a Quiz. Ini berfungsi untuk menemukan kuis-kuis yang sudah dikembangkan oleh orang lain yang bisa kita gunakan. Yang berikutnya yaitu My Quiz. My Quizzes ini adalah kuis-kuis yang sudah kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya yaitu Reports. Reports ini adalah berfungsi untuk melihat hasil kuis yang sudah dikerjakan oleh peserta. Kemudian di sini ada classes. Jadi di Quizzes ini bisa kita integrasikan dengan Google Classroom. Baik, akan kita coba membuat kuis, meng-create sebuah kuis. Di bagian ini, di bagian atas ada tombol create a new quiz. Mari kita klik, kemudian akan muncul tampilan create a quiz. Misalnya kuis yang akan saya buat adalah kuis tentang evaluasi pembelajaran. Baik, berarti kategorinya adalah kategori education. Kalau misalnya kategorinya atau relevan subjeknya tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa memilih other. Baik, saya klik next. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk jenis tesnya, bisa multiple choice, bisa checkbox, bisa isian, kemudian bisa polling, dan bisa juga esai begitu. Akan kita coba menggunakan multiple choice. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan ketika kita akan mengentrikan butir-butir tes kita. Yang pertama di sini adalah untuk menuliskan pertanyaan, atau kalau di soal pilihan ganda kita sebut sebagai stem. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah option. Biasanya Bapak Ibu tentunya sudah memiliki tes-tes dalam bentuk file Word, maka kita bisa langsung copy paste dari file Word kita. Sebagai contoh, saya sudah menyiapkan di sini. Baik Bapak Ibu, ini misalnya soal nomor 1, kemudian saya copy pastekan ke Quizzes. Kita paste di sini. Kemudian untuk optionnya kita masukkan ke bagian answer option. Ini pilihan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan satu lagi E. Pilihan A, B, C, D, E ini tidak perlu kita tuliskan Bapak Ibu, cukup seperti ini saja. Jadi langsung ke alternatif jawabannya saja. Kemudian nomor juga tidak perlu kita tuliskan karena soal-soal ini nanti bisa kita setting secara acak. Bapak Ibu bisa mengatur penulisan jenis fontnya. Bisa dibuat, misalnya ada yang perlu dicetak miring, bisa menggunakan ini, kemudian ada yang perlu digaris bawah, bisa, kemudian ini untuk mengubah warna. Sebagai contoh, misalnya ini mau saya ganti menjadi warna hijau kayak gitu. Sudah tampil di sini menjadi warna hijau.
Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang di kanan ini adalah tampilan yang akan muncul di HP atau di laptop peserta didik kita. Oke, baik. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk menuliskan superscript kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menambahkan equation, bisa juga kita tambahkan gambar. Ini contoh yang belum ada equation dan gambarnya. Kemudian waktunya bisa kita setting juga di sini. Misalnya ini cukup waktu 30 detik atau mungkin 45 detik karena perlu membaca berulang-ulang, atau misalnya 20 detik saja cukup. Bapak Ibu perlu melihat bagaimana bobot soal ini, tingkat kesulitannya kayak gitu ya. Karakteristik soal ini seperti apa. Kemudian kalau sudah, kita klik save. Oh iya, ada yang belum kita tuliskan di sini, yaitu kunci jawaban kayak gitu. Kunci jawabannya yang kita klik di mana kunci jawaban itu kayak gitu ya. Ini adalah option pertama menjadi kunci jawaban. Kemudian kita save. Nah, di sini ditunjukkan kunci jawabannya berwarna hijau ya di opsinya. Itu adalah cara pertama Bapak Ibu mengentrikan butir-butir tes pada Quizzes. Cara yang kedua yaitu Bapak Ibu bisa langsung import dari spreadsheet. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan file Excel dari soal-soal ini, dan format Excelnya sudah disediakan oleh Quizzes. Kemudian nanti tinggal kita import, langsung sudah jadi butir-butirnya. Baik, sebagai contoh di sini saya klik import from spreadsheet. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu belum memiliki template, maka Bapak Ibu perlu mendownload template terlebih dahulu. Coba saya download templatenya, kemudian saya buka. Nah, di bagian ini sudah tertulis. Kolom pertama adalah kolom pertanyaan, kolom kedua adalah jenis questionnya, bisa pilihan ganda, checkbox, atau polling atau open ended. Kemudian ini digunakan jika itu adalah pilihan ganda. Kemudian ini adalah jawaban yang benar. Misalnya pilihan ganda berarti Bapak Ibu tinggal menuliskan 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian ini alokasi waktunya. Kemudian ini adalah link jika kita akan menampilkan gambar. Akan saya berikan contoh. Saya sudah menyiapkan file Excel yang saya ketikkan, misalnya seperti ini. Oke, sedang diupload. Kemudian, nah ini adalah soal atau butir-butir yang sudah saya tuliskan di Excel. Ini pertanyaan, kemudian tipenya, dan opsi 1 sampai 5 jawaban, alokasi waktu, dan link image-nya. Kemudian tinggal kita save. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa langsung tertulis di sini butir-butir soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, sudah. Ini adalah salah satu contoh, ada dua alternatif begitu ya, dua alternatif bagaimana kita bisa mengentrikan butir-butir tes ke Quizzes. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik done. Oke, bisa kita tambahkan icon gambar di sini untuk jenis untuk quiz kita ini. Kemudian kita pilih bahasanya. Karena cinta Indonesia, maka kita pilih bahasa Indonesia. Oke, baik, Indonesia. Kemudian grade-nya ini adalah untuk perguruan tinggi. Jadi untuk university nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian bisa dilihat oleh publik. Oke. Oke, saya save. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung live dengan quiz kita ini. Kalau misalnya ini live, langsung nanti peserta didik kita akan join kayak gitu ya. Klik continue. Oke, kemudian peserta didik kita akan join dengan cara masuk ke joinmyquiz.com, kemudian mengentrikan kode 522865. Kemudian kalau sudah ada peserta yang join, sejumlah peserta didik kita start. Mereka akan mengerjakan kuis ini secara live dan hasilnya bisa langsung kita lihat. Baik. Kemudian bisa juga tidak kita lakukan secara live, tetapi kita berikan tes ini sebagai tugas atau homework.
Oke ya, sebagai tugas atau homework. Kemudian di sini ada batasan waktu pengumpulan homeworknya, bisa kita tentukan. Misalnya akan kita beri waktu 2 hari ya, kita tentukan 2 hari dari sekarang itu tanggal berapa, misalnya tanggal 18, berarti 2 hari 3 minutes from now. Kemudian klik continue, kemudian nanti kita berikan linknya, kita share linknya ini kepada peserta didik kita, atau kita berikan kode ini kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, itu salah satu contoh pembuatan kuis. Kemudian akan saya tunjukkan juga bagaimana kalau kuisnya itu memuat gambar. Oke ya. Oke, misalnya kuisnya itu memuat gambar, bisa saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga dalam bentuk file Word. Oke, coba saya buka di sini. Oke, misalnya ini ya, perhatikan diagram lingkaran berikut. Diagram ini menunjukkan pekerjaan orang tua dan di situ ada diagramnya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat diagram ini dalam bentuk file JPEG atau PNG. Silahkan, yang penting image. Kemudian Bapak Ibu save. Bapak Ibu bisa memilih cara sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa menggunakan snapshot, bisa menggunakan Paint, bisa menggunakan Corel dan yang lain-lainnya. Oke, kemudian kita masukkan gambarnya karena saya sudah menyiapkan gambar ya, ini sudah saya siapkan. Oke, nah nanti tampilannya di HP atau di laptop peserta didik kita seperti ini. Kalau sudah seperti yang tadi, kita tuliskan opsi-opsi pilihan jawabannya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita memerlukan equation? Ya, equationnya tinggal kita tuliskan, misalnya di sini, kemudian kita tuliskan equationnya. Kita pilih sesuai bentuk yang kita inginkan. Nanti equationnya akan langsung ditampilkan pada tampilan di HP atau laptop peserta didik kita. Baik, demikian Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita melihat hasil tes yang sudah kita berikan? Ini ada salah satu contoh di bagian report ya, menunya di bagian report. Kemudian ada satu tes yang sudah saya berikan kepada peserta didik saya. Akan saya tunjukkan hasilnya. Kuis 1 di sini ada 11 orang yang ikut bermain di kuis ini. Kemudian ini hasilnya, ini sudah diurutkan dari skor tertinggi sampai skor terendah. Untuk bisa melihat lebih detail lagi, kita bisa mendownload file hasil ini di bagian download, kemudian kita download. Nah, kemudian akan muncul hasil tesnya seperti ini. Oke, baik. Ini adalah pertanyaannya, kemudian ini adalah kelas levelnya ya, ini ini adalah pertanyaan-pertanyaan, butir-butirnya yang menjawab benar ada berapa. Kemudian kita juga melihat per peserta didik. Peserta didik A, skornya, akurasinya, dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah gambaran singkat bagaimana kita bisa membuat atau mengembangkan instrumen tes dengan menggunakan Quizzes. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.